Dulu mercusuar tertinggi untuk kampus Syiah adalah Al-Azhar. Kampus Al-Azhar itu malah aslinya adalah Syiah. Salahuddin lah yang mengubah dari Syiah itu. Sampai sekarang antum tahu Al-Azhar bahkan Mesir bukan Syiah. Dia punya strategi itu. Gimana caranya? Karena ilmu dilawannya pakai ilmu, pemikiran dilawan pakai pemikiran. Kalau Anda angkat pedang, baru saya angkat pedang. Begitu. Dan makanya ketika pemikiran ilmu disebarkan oleh Syiah di sekolah-sekolah sampai kampus tertingginya adalah Al-Azhar, maka Salahuddin berpikir, termasuk literaturnya literatur Syiah di perpustakaan-perpustakaan. Itu PR besar satu negara, teman-teman. Satu negara PR besar. Salahuddin berpikir gimana caranya nih? Maka Salahuddin kumpulkan ahli ilmu yang sunni. Berbagai madhab. Berbagai madhab fikih, mau madhab apapun, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, kumpulkan. Salahuddin bilang, saya akan buatkan sekolah, kampus dengan madhab masing-masing. Dan saya minta agar sudah hentikan pertikaian madhab, tapi ajarkan madhab. Ini yang benar nih. Ini yang benar, teman-teman. Belajar ilmu dimulai dari situ. Antum tiba-tiba masuk ke Quran, masuk ke hadis, gak bisa. Paham? Atau saya ulangi lagi kalimat saya. Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Antum pikir bisa? Makanya menyedihkan cara berpikir kita hari ini. Karena begini, begitu antum bilang Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, langsung terbayang di kepala antum bahwa Imam Syafi'i itu mudah sekali kita jatuhkan karena tidak Quran sunnah. Siapa kita? Gak seujung kuku di ilmu beliau dengan ilmu kita ini. Kita ini gak ada apa-apanya. Karenanya menjadi rusak. Cara berpikir kita rusak. Dan kemudian akhirnya kita tidak bisa menghormati orang lain. Di sisi lain, pertikaian antar madhab juga sebuah kesalahan besar. Makanya yang benar Salahuddin ini. Karena itulah Salahuddin membuatkan kampus-kampus, sekolah-sekolah dengan madhab masing-masing. Ada kampus dengan madhab Syafi'i dan Salahuddin madhabnya Syafi'i. Ada kampus dengan madhab Maliki, begitu seterusnya. Setiap kampus itu didirikan dan langsung diberikan wakafnya. Ini wakafnya untuk pembiayaan sekolah dan kampus ini. Dikumpulkan, diletakkan ahli ilmunya masing-masing. Salahuddin yang membiayai itu semua. Antum lihat bagaimana gerakan Salahuddin. Salahuddin membiayai semua itu. Silahkan bergerak wahai para ulama. Ayo ajarkan Islam ini dengan madhab antum masing-masing. Sudah hentikan pertikaian. Kalau mau diskusi ilmiah, diskusi dalam ruangan ulama. Kan bahayanya media sosial hari ini. Kalau antum nonton YouTube, berantem kok di YouTube. Itu bahaya karena yang nonton itu, umat itu nggak tahu ilmu semua, nggak sama ilmunya. Kalau mau diskusi, mau debat sangat hangat di ruangan ulama, kunci, kasih 10 satpam kalau perlu. Tak boleh ada yang masuk di dalam para ulama sedang berdiskusi hangat. Begitu. Berantem kok di YouTube, balas-balasan. Ini gimana ceritanya sih? Mau sampai kapan seperti itu? Nggak akan ada kekuatan kalau muslimin terus dalam pertikaian. Hentikan itu, teman-teman. Sudah gitu nanti pas di komennya orang berantem semua di komennya. Itu memang salah semua. Yang komen salah, ahli ilmunya ya juga salah. Orang berantem kok di depan orang awam. Kalau ahli ilmu diskusi, debat, itu keluarkan dalil masing-masing. Tapi kalau masyarakat debat, keluarkan golok. Itu masalahnya. Paham ya? Itulah kenapa tidak boleh. Hentikan itu. Anak muda ini harus menjadi perekat bangsa. Satukan bangsa yang cabik-cabik, yang bertikai ini, yang porat marit. Jangan mau diajak berantem. Begitu berantem hentikan, tutup, case close, tutup, nggak ada lagi, tutup, berhenti, sampai di sini, cut, nggak gitu. Anak muda gitu. Rekatkan seperti Salahuddin merekatkan para ulama itu. Ayo masing-masing didanai, dibuat serius, dan nanti masing-masing menjadi sekolah besar, kampus-kampus besar dengan pendanaan yang luar biasa. Antum boleh baca dalam sejarah
pendidikan Islam dan sejarah wakaf. Itu karya yang dahsyat yang dilakukan oleh Salahuddin, sampai akhirnya kemudian Salahuddin menutup sementara Al-Azhar. Nah, bisa ditutup. Penyebar pemikiran Syiah tutup. Begitu juga akses terhadap literatur dan seterusnya, sampai itu kemudian bisa memperbaiki pemikiran masyarakat. Sadar bahwa oh ini toh Islam yang benar itu. Ya. Nah, kalau sudah begitu kan sudah sederhana. Nutup negaranya sederhana kan jadinya. Didekatilah pemimpinnya itu, dipepet betul, dan pemimpinnya juga nyaman dengan Salahuddin, karena Salahuddin menunjukkan kesetiaan, menunjukkan bahwa saya bukan musuh, saya setia. Antum bisa bayangkan Salahuddin yang jelas ingin menutup dinasti Ubaidiyah yang Syiah itu waktu sang pemimpin sakit dan meninggal, itu Salahuddin sangat sedih. Antum bisa bayangkan. Harusnya kan enggak sedih kan? Harus dibilang alhamdulillah mati juga nih orang. Tapi kan tidak terjadi. Kenapa? Kalau dia munculkan bentuk terima kasih syukurnya bahwa orang ini mati, bergolak lagi masyarakat. Ini sudah dikit lagi tutup, dikit lagi. Jadi bayangkan antum perlu punya strategi, punya kesabaran yang luar biasa. Itu anak muda harus begitu, teman. Ditata betul dirinya, karena masalahnya adalah Salahuddin itu punya ilmu tinggi, itu masalahnya. Itu masalah. Jadi dia tahu persis bagaimana harus bertindak. Nah, ketika meninggal, itu lihat, begitu meninggal Salahuddin sangat sedih. Bahkan masyarakat datang untuk mengucapkan bela sungkawa ke Salahuddin atas matinya pemimpin Syiah. Itu bisa bayangkan itu kan? Wah, itu kalau hari ini sudah berantem itu di YouTube, sudah berantem itu di Facebook, ya kan? Gimana ceritanya orang kafir mati, masa sedih? Itu nggak paham strategi. Belajar pada sejarah. Salahuddin orang luar biasa. Apa karya kita? Salahuddin itu membebaskan Palestina. Ya. Nah, disitulah maka Salahuddin bahkan ketika dia mendapatkan amanah tentang keluarganya sang raja yang meninggal itu, kan dia amanah tentang keluarganya, anak turunnya, itu semua dijalankan oleh Salahuddin. Semua keluarganya dibuat nyaman, dipindahkan ke tempat yang nyaman, diberi fasilitas negara, dan diberi penjagaan dan pengawalan yang sangat baik. Bisa bayangkan itu ya kan? Padahal itu dia sedang berhadapan dengan musuhnya nomor satu. Mengerti caranya? Bukan cuma asal tabrak sana tabrak sini, teman-teman. Hidup ini ada strateginya. Itu hidup berstrategi itu yang ngajari Rasul kita. Rasul itu orang yang sangat canggih strateginya. Ya. Jadi makanya hentikan banyak bicara. Ngomong sana ngomong sini, berantem sana berantem sini, tolong dihentikan. Sudah nggak main untuk anak-anak muda, pemuda istiqomah ini udah nggak main begituan. Pikiran yang besar. Yang besar tadi saya katakan. Ayo bangun pikiran yang besar. Tutup resmi. Begitu tutup, Salahuddin resmi dia yang ambil alih kepemimpinan seutuhnya. Nah, itulah hari dia mengawali dinasti Al-Ayyubiyah. Masuklah gitu. Kemudian setelah itulah baru kemudian masuk ke Palestina. Masuk Palestina. Perang Hittin tahun 583 itu, dan berhasil mengusir orang-orang Salim. Muhammad Al-Fatih juga demikian. Muhammad Al-Fatih juga membangun luar biasa. Bisa antum bayangkan bahwa kalau urusannya jihad mereka mujahid semua. Urusannya ilmu mereka alim semua. Urusannya abid, ahli ibadah, mereka ahli ibadah semua. Ahli ibadah semua. Urusannya apa? Mereka membangun, mereka adalah bapak pembangunan dua-duanya. Sama, Muhammad Al-Fatih juga sama. Dia membangun itu semua dengan sedemikian luar biasa. Luar biasa. Di semua bidang, sama dengan Salahuddin. Bukan hanya sekolah tadi ya, di segala macam infrastruktur masyarakat, bimaristan, ada rumah sakit hari ini kita nyebutnya. Begitu juga Muhammad Al-Fatih membangun itu dengan luar biasa. Dan kalau Salahuddin itu memindahkan dari Al-Azhar, dipindahkan ke Ibnu Tulun. Tadinya pusatnya di Al-Azhar sebagai pusat ilmu, karena dia tutup untuk menghilangkan jejak dulu dari masyarakatnya, maka dia pindahkan ke sebuah tempat namanya Ibnu Tulun.
Dan sampai sekarang Ibnu Tulun masih tempat yang luar biasa. Itu bekas peninggalan Salahuddin Ayyubi ketika memindahkan ke tempat itu. Nah, Muhammad Al-Fatih juga sama. Muhammad Al-Fatih membangun itu dengan kepemimpinan yang sangat tinggi, tekadnya, ahli ibadahnya sungguh sangat luar biasa. Bukan hanya sekali lagi bukan hanya strategi, tapi juga kesolehan. Bukan hanya kesolehan, tapi juga ilmu dan strategi.